Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim abadu. Kembali sahabat, kita dengarkan kisah perang Bir Maunah. Pertempuran Bir Maunah sangat terkenal. Ada 70 sahabat yang semuanya qurra, yaitu para hafiz Al-Quran, syahid dalam pertempuran itu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang Ansor, selebihnya orang-orang Muhajirin. Baginda Rasulullah SAW sangat mencintai mereka karena mereka sibuk berzikir dan banyak membaca Al-Quran di malam hari. Pada siang harinya mereka membantu keperluan-keperluan rumah istri-istri Baginda Rasulullah SAW, seperti mengumpulkan kayu bakar, mengambilkan air dan sebagainya. Suatu ketika Sayyidina Amir bin Malik radhiyallahu anhu yang mempunyai julukan Abu Barok dari kampung Najd suku Bani Amir datang menjumpai Baginda Rasulullah SAW. Ia meminta kepada beliau agar jamaah Quraisy ini bertablik dan memberikan nasihat kepada kaumnya dengan jaminannya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Aku khawatir para sahabatku akan tertimpa bahaya." Namun Sayyidina Amir bin Malik radhiyallahu anhu terus berusaha menenangkan hati Baginda Nabi SAW, sampai akhirnya beliau mengizinkan 70 sahabat radhiyallahu anhu dikirim ke Bani Amir. Beliau menulis surat untuk Bani Amir bin Tufail sebagai pemimpin Bani Amir. Isinya adalah ajakan Baginda Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Jamaah ini bertolak meninggalkan Madinah dan berhenti di Bir Maunah. Lalu dua orang sahabat, yaitu Sayyidina Umar bin Umayyah dan Sayyidina Munzir bin Umar radhiyallahu anhu, ditugaskan mengembalakan unta milik jamaah. Sedangkan Sayyidina Haram radhiyallahu anhu dengan dua kawannya ditugaskan menyampaikan surat Baginda Rasulullah SAW kepada Amir bin Tufail. Ketika hampir tiba, ia berkata kepada dua kawannya, "Tunggulah di sini, aku akan masuk ke sana. Jika aku ditipu, pergilah kalian dari sini. Daripada kita bertiga terbunuh, lebih baik salah satunya saja yang terbunuh." Amir bin Tufail adalah keponakan Sayyidina Amir bin Malik radhiyallahu anhu yang membawa jamaah sahabat tersebut. Amir bin Tufail sangat membenci Islam dan kaum muslimin. Sayyidina Haram radhiyallahu anhu menjumpai Amir bin Tufail dan menyampaikan surat Baginda Nabi SAW kepadanya. Namun tanpa membaca surat itu, Amir bin Tufail marah dan langsung menumpak dada Sayyidina Haram radhiyallahu anhu hingga tembus. Sebelum menghembuskan nafas yang terakhir, Sayyidina Haram radhiyallahu anhu sempat berkata, "Demi Tuhannya Ka'bah, aku telah berjaya." Ia syahid dengan kalimat itu. Amir bin Tufail sama sekali tidak peduli telah membunuh seorang utusan. Padahal menurut bangsa manapun, membunuh seorang utusan itu tidak dibolehkan. Ia juga tidak berpikir bahwa orang itu telah mendapatkan perlindungan dari pamannya sendiri. Setelah membunuh Sayyidina Haram radhiyallahu anhu, Amir bin Tufail mengumpulkan kaumnya dan menyuruh mereka membunuh semua orang-orang Islam. Namun kaumnya merasa ragu karena kaum muslimin telah memperoleh perlindungan dari Abu Barok. Melihat hal itu, Amir bin Tufail segera mengumpulkan orang-orang di sekitarnya, sehingga terkumpullah suatu kelompok besar untuk menyerang 70 orang sahabat tersebut. Para sahabat radhiyallahu anhu melawan mereka dengan gigih, namun karena mereka dikepung dari 4 penjuru oleh orang-orang kafir, akhirnya semuanya terbunuh, kecuali salah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Ka'ab bin Zaid radhiyallahu anhu. Saat itu ia dalam keadaan hampir meninggal. Orang-orang kafir menyangka ia telah gugur, sehingga ditinggalkan begitu saja. Sayyidina Munzir bin Umar dan Sayyidina Umar bin Umayyah radhiyallahu anhu yang sedang pergi mengembalakan unta, melihat ke langit dan tampak burung-burung memakan bangkai berterbangan. Keduanya berkata, "Kita harus kembali. Pasti ada sesuatu yang terjadi." Ketika tiba di sana, mereka menjumpai kawan-kawannya telah syahid dan dikelilingi oleh penunggang-penunggang kuda dengan hungusan pedang yang masih berlumuran darah. Melihat keadaan ini, keduanya berhenti lalu bermusyawarah apa yang dilakukan. Sayyidina Umar bin Umayyah radhiyallahu anhu mengusulkan, "Mari kita kembali dan memberitahu Baginda Nabi SAW." Tetapi Sayyidina Munzir radhiyallahu anhu berkata, "Berita ini pasti akan sampai juga. Hatiku tidak rela membiarkan kesempatan mati syahid dan meninggalkan tempat ini, di mana teman-teman kita terbaring. Ayo maju dan menyusul teman-teman kita." Keduanya pun menyerang musuh-musuh tersebut. Sayyidina Munzir radhiyallahu anhu pun mati syahid, dan Sayyidina Umar bin Umayyah radhiyallahu anhu ditawan. Namun karena ibu Amir bin Tufail telah bernazar akan membebaskan seorang budak
maka Amir bin Tufail membebaskannya untuk menunaikan nazar ibunya. Dari kitab Kamis. Di antara para sahabat yang syahid ada seorang hamba sahaya milik Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu. Yang membunuh Sayyidina Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu adalah Jabar bin Salma. Jabar bin Salma bercerita, ketika kulemparkan tombak ke arahnya menjelang syahidnya, ia berkata, "Demi Allah, aku telah berjaya." Kulihat matanya terangkat ke langit. Aku sangat takjub. Akhirnya aku bertanya kepada orang-orang, aku telah membunuhnya dengan tombak hingga mati. Tetapi ketika akan mati, ia berkata, aku telah berjaya. Apakah kejayaan itu? Orang-orang memberitahu bahwa kejayaan itu adalah mendapatkan syurga. Karena peristiwa itulah akhirnya ia masuk Islam. Dari kitab Kamis. Faedah, itulah orang-orang yang patut dibanggakan oleh Islam. Mereka benar-benar lebih mencintai mati daripada pecandu khamar mencintai khamar. Mengapa tidak? Mereka yakin bahwa kebaikan yang telah mereka kerjakan pasti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala selepas kematian. Oleh karena itu, kematian bagi mereka adalah kejayaan. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, telah mendengarkan kisah pertempuran Bir Maunah dan semangat sahabat radhiyallahu anhu. Mereka walaupun sedikit, dengan utusan Nabi SAW, dengan peralatan seadanya dalam medan perang, mereka mendambakan syahid. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mencintai agama dan amal agama, dan selalu semangat untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.